Selamat datang di ruang yang penuh cerita. Ruang yang terletak di studio musik Porsea. Gak bisa nakal. Sedikit mau cerita tentang kisah seluk-beluk studio musik Porsea yang sudah berdiri sejak 2011 sampai 2023. Sudah ada sekitar 5 tahun lah ya, 5 tahun lebih. Studio musik Porsea itu mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 2011. Karena tanggal 30 Juni itu sampai 30 ya. Juni, iya. Ya pokoknya akhir Juni itu kita ada kayak launching opening. Launchingnya menggunakan panggung kecil yang diisi oleh beberapa band-band teman-teman sendiri. Kalau nggak salah tuh, ingat gue tuh masih ada Koin sama apa ya nama band tetangga gue tuh ya. Ada 3 band, satu lagi band ini nih, band yang kayak Benjaminan gitulah. Band-band yang mengangkat budaya-budaya Betawi. Sedikit punya cerita itu, studio musik Porsea ini berdiri dikarenakan beberapa alasan-alasan yang dikumpulkan, alasan tersebut, dan menjadi sebuah kesepakatan bahwa kita dirikan studio musik Porsea. Salah satu alasannya adalah karena waktu gue baru lulus kuliah itu, ya secara kuliah juga nggak berhasil amat lah ya. Udah kelamaan di kampus, jadinya gue ngerasa, wah kalau nyari kerjaan di kayak kantoran, di perusahaan apalah gitu, kayaknya udah tertolak lah ya. Selain karena nilai yang kurang bagus dan tingkat kemalasan bangun pagi yang sangat tinggi. Dulu gue malas banget bangun pagi ya. Yang kepikiran di gue tuh kalau ngeliat teman-teman gue yang udah lulus tuh di Facebooknya itu, Facebook gue masih main Facebook. Di Facebooknya itu bangun pagi jam berapa, bisa bangun jam 4, sholat subuh, terus berangkat kerja, pulang sore, nyampe rumah alhamdulillah, gitu-gitu dah. Yang terbersit di pikiran gue tuh, sanggup gak ya gue bangun pagi, mandi, terus kerja di kantor, pakai seragam yang rapi? Kayaknya enggak. Jadi salah satu hal itu membuatku berpikir, ya mendingan kita berwirausaha saja ya. Yang kedua adalah, ini yang paling penting nih, adalah pengalaman gue kerja di studio teman gue. Bisa gue bilang teman karena gue nganggap dia teman, entah dia nganggap gue teman apa enggak, itu urusan dia. Sebuah studio di Jakarta Selatan, Onefield ya, yang sudah pindah di Radio Dalem, bukan yang Onefield di Fatmawati. Waktu itu udah pindah dia kalau nggak salah. Terus gue kerja di situ karena waktu itu gue masih muda dan gue diusir dari rumah. Gue sih nggak tahu ya, diusir dari rumah atau gue kabur gitu. Itu agak-agak tipis juga ya. Kayaknya sih gue kabur ya, gara-gara ya masih muda, bandel, terus nggak mau dengerin orang tua, dimarahin, ngambek, kabur gitu, seakan-akan jangan pergi, kalau enggak dibiarin aja sama nyokap gue, sono pergi. Akhirnya gue pergi, dan ditampung lah di studio Onefield itu oleh teman kita Tesar Aldino. Numpang hidup beberapa hari, lalu dianggap beban kali ya, makanya diajak kerja gitu. Kayak apa, Dul, bantu studio lah, biar bisa ngasih duit guanya gitu. Itu kalau nggak salah gue yang minta ke bosnya Onefield waktu itu ya, bos kedua kalau nggak salah. Pokoknya ada Onefield tuh ada 2 bos, tahu gue namanya kalau nggak salah Denny Hidayat ya. Jadi si Tesar Aldino sama Denny Hidayat itu 2 orang yang benih-benih yang akan menciptakan studio musik Porsea di Sawangan ini.
Jadi mungkin saatnya mengucapkan terima kasih Kamsahamnida buat Tessa Aldino dan Denny Hidayat, maka terciptalah ya. Di One Feel itu gue belajar banyak ya tentang cara merawat alat, merawat instrumen kayak gitar, keyboard, bersihin atau apa, solder kabel, kalau nggak biasa tuh input gitar yang pada goyang, biasa Fender tuh gampang banget keputer atau putus, atau jack patah nyangkut. Nah dari situ tuh gue belajar banyak tuh. Terus belajar belajar ampli enaknya gimana, cleannya gimana, drive-nya gimana. Ya di One Feel itulah gue tinggal terusin di sini, cuma nerapin yang pernah gue pelajarin. Jadi alasan ketiganya itu kalau nggak salah gue juga pernah beberapa kali usaha ya di awal-awal sebelum studio ini, kayak buka toko baju, buka toko apotik yang ilegal. Cuma ya akhirnya di studio musik gue pikir kan musik itu tetap ada apanya, masanya gitu. Masa, bukan masa waktu, masa double S, masa gigs ada, pensi ada, terus kayak acara-acara musik gede tuh ada. Jadi menurut gua masih ada komunitas yang akan membantu gua untuk hidup lah dengan cara menyewakan studio musik ini lah, untuk latihan, untuk sewa sound system, untuk recording ya. Kalau untuk recording ya nggak bagus-bagus amat lah, cuma membanggakan aja ya. Studio gue juga gak terlalu bagus-bagus amat, cuma ya membanggakan aja lah. Nah dari 3 alasan itu terbersitlah untuk membangun, udahlah studio aja lah, yang setidaknya gue ada sedikit minimal, ada sedikit pengalaman lah. Akhirnya bangun studio dan bertahan sampai sekarang. Nah bertahan itu kalau kata beberapa ahli strategi itu adalah hal yang paling sulit ya. Untuk menang hanya butuh kegigihan, untuk kalah hanya perlu untuk mengalah, dan yang tersulit adalah untuk bertahan. Karena bertahan itu kalau lu keterusan jadi menang. Kalau lu bertahannya terlalu kuat jadi seri gitu. Gak kalah gitu. Jadi bertahan itu kayak bertahan lah gitu. Ada turun, ada naik, ada turun, ada stabil, turun naik jalannya. Salah satu cerita tentang awal bertahannya Korsea itu adalah dengan sepinya pengunjung dan membuat dompet kering, sampai pada titik nggak punya uang buat beli token. Lu bayangin, nggak punya uang buat beli token padahal studio musik, listriknya udah mati. Dari situ ada lah gitu teman-teman kita juga yang berbaik hati mau datang loh. Dia datang loh, gua dulu masih BBM, udah WhatsApp nggak tahu lah. Pokoknya gua hubungin. Namanya Dwi Rahmawati, orang Meruyung, dia baik banget sama gua. Gua telepon, gue tolong kemarin gua gak ada duit buat beli token, listrik gua mati. Dia datang ngasih 20.000 kalau nggak salah ya. Cuma nominal jangan disebut, jangan dipikirin, karena pertolongannya sangat membatin, membekas, terukir di hati. Ada kejadian-kejadian juga yang sedikit nggak masuk akal menurut gue ya. Ya ada beberapa kejadian mistis juga di studio ini. Ada juga kejadian-kejadian lucu antara pemilik dan pelanggan, yang akan kita bahas nanti di episode berikutnya kalau kita bisa bertahan ya. Jadi memang studio itu emang udah pilihan terakhir gue ya, pribadi ya, karena gue udah nggak bisa apa-apa lagi. Untuk jualan yang barang-barang ilegal udah nggak mungkin lah, karena menurut gue itu nggak akan bisa sampai selamat ya. Bahasa sampai selamat itu nggak, teman-teman gue yang nggak selamat ya, lucu juga gitu ya. Terus kalau semacam kayak buka-buka restoran, itu gue jalanin juga. Jadi studio gue lantai 2,
di lantai satunya warkop. Jadi emang kuliner dan musik bisa berjalan beriringan bersama gitu. Cuma dengan skill gua yang sedikit, terus disiplin ilmu yang nggak gimana-gimana banget ya, gua lulusan ekonomi cuma nggak terlalu gimana, yang gua tahu cuma kayak tukang gorengan lah ya. Pagi beli bahan digoreng, jual gorengan, sore udah tutup, ada untungnya gitu. Sebatas ekonomi basic lah gitu ya, jual barang dapat duit, jual jasa dapat duit, nggak berpikir yang nanti ada ROI-nya gimana, ROE-nya gimana. Wah, tahu itu lah, pokoknya jurus tukang gorengan lah. Makanya beberapa teman kampus gua bilangnya gitu, dulu gini-gini aja kayak tukang gorengan lu. Dalam hati gua ya biarin aja, yang penting gua senang menjalaninya gitu. Gua senang menjalaninya, makanya di umur yang tua ini gua masih muda kan, mukanya sebenarnya kulit gue kenceng muda gitu kan, cuma gigi gue udah agak rontok lah ya, kejahatan masa muda itu. Jadi ya apa ya, seperti meraih bintang di langit, asik bukan, seperti cita-cita yang barusan saja terpikirkan lalu direalisasikan. Mungkin pesan moralnya itu buat kalian yang bingung mau ngapain ya, habis kuliah bingung mau kerja, nggak diterima gimana ya, cari aja sesuatu yang lu suka. Nggak harus ahli ya, misalnya kayak gua nggak ahli banget alat musik, biasa-biasa aja bisa doang itu ya. Sampai sekarang chord gitar aja kadang-kadang gua nggak tahu namanya apa kan, cuma karena gua menyukainya ya, gua cari aja orang-orang yang suka untuk beli produk gua, itu studio musik biasa gitu. 1 Juni 2011 itu awal pertama buka beroperasi itu, gue masih ingat tuh bandnya. Maksudnya masih ingat orang-orangnya walaupun lupa namanya ya. Cuma satu yang gue ingat namanya Kang Dendi. Dia tuh dulu, gue masih ingatnya dia dulu tuh operator di Upload Record ya. Gue lupa nama bandnya apa gitu. Cuma, nah itu dia tuh band pertama dia tuh. Band pertama, maksudnya pelanggan pertama gua. Terima kasih Kang Hamida, Kang Dendi dan teman-teman yang terkait latihan tuh. Dia ngerasain alat-alat baru. Kang Dendi ini jago gambar MIDI tuh. Gua akuin tuh sebagai orang yang nggak bisa bikin drum MIDI, ngelihat dia gambar drum tuh, lihai banget, lihai. Percayalah gua sama dia. Jarang gua percaya sama orang seperti gua percaya kayak gini. Kalau nggak salah tuh beberapa cerita-cerita lucu ya tentang pelanggan studio itu. Sempat ada juga tuh di beberapa hari kemudian apa beberapa minggu kemudian ya, namanya studio baru gitu kan. Oh ya, untuk informasi, di dekat studio Porsche itu ada 2 studio lain ya waktu itu ya. Waktu 2011 itu ada studio Becky dan ada studio Eka. Kita bertiga studio di Sawan yang paling cakep lah. Nomor 1 Eka, nomor 2 Becky, ya gue yang paling bontot dan paling terakhir lah, kerennya gitu. Jadi, nah untuk kayak penetapan range harga itu gue taruh gue yang paling mahal, karena gue sebagai pendatang gak mungkin gue nyamain harga sama mereka ataupun di bawah mereka, kayak mau ngerampas konsumen banget. Jadinya gue masang harga tarif tuh 100% dari harga mereka. Misalnya dia harganya goceng ya, gue naruhnya 10.000 gitu. Awal-awalnya tuh emang jadinya studio gue tuh cuma bantalan kalau di studio Becky dan studio Eka tuh penuh. Jadi baru pada kemarin. Nah, ada cerita lucu juga, menurut gue sih lucu ya. Jadi karena harga gue di atas harga-harga 2 studio tadi itu, harga sewa ya, mungkin di Becky penuh, di Eka penuh, adalah band datang kemarin. Bang, studio buka bang. Wah, buka. Wah, seneng juga kan tuh awal-awal, minggu-minggu awal ya. Seneng gua ada pendatang. Main sejam bang. Oh iya, silakan main. Bawa stick drum gak lu? Oh nggak bawa bang. Wah, studio gua nggak nyawain stick drum. Nggak minjemin juga. Kalau bisa lo ambil aja dulu. Oh iya bang, siap. Kalau nggak salah dia, seingat gua sih dia
nyamperin temennya di Beki. Nyamperin di Beki minjem stick drum mungkin ya. Akhirnya datang lagi, aduh bang, udah dia latihan. Latihan 1 jam. Karena dia salah satu pelanggan awal, gua kasih sedikit spare waktu tambahan tuh. Udah kelar, bayar dia. Ngasih gocap, das. Ngasih 25.000. 25.000. Gue bilang dong, bro kurang bro, ya, di studio gocap. Wah kaget dia tuh, gocap bang. Terus dia kayak ngeliatin kan posisinya di tangga tuh, di tangga. Dia ngeliat temen-temennya di atas tangga gitu. Kurang bro, ini kurang berapa? Kurang 25 lagi. Oh yaudah bentar, turun aja dulu ya. Akhirnya mereka pada turun ke depan dulu, bang bentar bang ya, ini ngumpulin duit dulu sisanya gitu ya. Agak lama akhirnya mereka masuk dan berkata, bang sorry bang, kirain harganya nggak jauh-jauh beda sama di Eka gitu. Jujur bang, lagi nggak ada duit kita nih, bawanya pas-pasan tuh. Cuma kita punya kaos band bang, baru gitu. Boleh nggak bang bayar pakai ini gitu? Bangga gua gitu. Maksudnya tanpa ada niat kabur, tanpa ada niat gimana, mereka pakai yang ada aja gitu, kaos bandnya gitu. Itu kaos bandnya kalau nggak salah masih gue simpan tuh, tapi udah gue jadiin kaos tidur ya, jadi gue bikin sketek gitu. Gue lupa nama bandnya juga karena biasa gue pakai doang, kagak gue baca kayak gini kan. Gue nggak baca juga dari atas ini, apa nih, Vinicius apa sih nih, More Finish apa sih, Trivium ya. Gue salah satu orang yang kalau beli baju band itu karena coraknya keren, bukan karena nama bandnya, bukan karena gue suka bandnya, nggak, pokoknya gue beli karena biasanya kalau baju band kan tuh gambarnya keren-keren, warnanya keren-keren. Akhirnya gue ambil kaos itu, dan seterusnya mereka jadi suka latihan di sini, ngajak teman-temannya. Cuma tetap bayar pakai kaos. Enggak ya, segala enggak. Tetap bayar. Waktu itu gocap ya, bayar gocap lah. Ngomong mulu aus gue bentar ya. Ya. Studio musik Porsche. Kalau di awal-awal tuh banyak yang bilang kalau booking atau nelfon atau datang, studio Porsi ya? Studio Porsi. Belum, bukan bang, bukan studio Porsche bang. Iya, Porsi. Kagak bang, Porsche bang, soalnya itu nama daerah. Tuh di mana tuh? Itu kampung kakek saya bang, di Sumatera. Jadi emang entah kenapa ya tulisannya kan Porsea gitu. Kok bisa-bisanya dia bilang Porsi? Padahal sebagai manusia berbudaya dan berakhlak Indonesia tuh ya, kalau ada tulisan kayak gitu kan kita baca sesuai tulisan aja gitu kan. Porsea gitu. Soalnya kalau Porsi, bahasa Inggris Porsi juga nggak ada juga kali, Porsi atau bahasa Itali kali gitu ya. Cuma itu sampai hari ini kok, sampai hari ini. Malahan kemarin tuh ada apa ya? Ada yang mau rekaman ya, lagi mau ngobrol-ngobrol, baru mau diskusi lah, apa sih namanya, konsultasi ya. Dia bilang gitu, studio Porsi bang, kagak Porsche. Jadi untuk berikutnya ya bilangnya ya studio Porsche aja. Adalah suatu nama di daerah Sumatera Utara yang merupakan kampung kakek gua, yang notabene sebelum gua namain studio ini jadi studio musik Porsche itu, gue emang ke Porsche juga. Gua Porsche dulu, ya minimal gua bawa nama tapi pernah ke tempatnya gitu, biar nggak kosong-kosong amat gitu, biar ada isinya dikit. Porsche tempatnya seingat gue tuh di kayak di lembah gitu, lembah apa tengah gunung gitu ya. Pokoknya pas mau datangnya kita meliuk-liuk naik puncak terus turun, terus gunung, wah dikelilingin gunung gitu dah. Enak tuh lah. Jadi di situ kelihatan tuh kalau misalnya matahari baru terbit, yang sebelah sono gelap, yang sebelah sini terang. Pas matahari mau terbenam, yang sebelah sono rada gelap mau maghrib, yang sebelah sininya orange sore gitu. Keren dah gitu. Jadi salah satu kebanggaan gue bahwa namanya studio musik Porsche karena asal leluhur gue dan tempatnya enak, keren lah. Anak-anaknya pada jago main sepeda lagi, pada standing pas gue lagi kesana kan, oh bang Pala naik sepeda itu standing itu sambil lewat, bang Pala lewat. Kangen gue, tapi suatu saat gue akan kesana lagi.
Mungkin minta tolong sepupu gue nemenin kali ke sana ya, karena di sana gue juga udah kayaknya udah gak ada saudara lagi di sana ya. Cuma ya orang Batak yang semarga pasti saudara, ya nggak sih? Iya, iya kan? Studio musik Porsea, kalau dilihat di Google itu ada ya, di Google Maps-nya ada. Sempat gue bikin di Google Business ya. Kalian bisa baca-baca tuh tentang apa namanya, kalau datang ke tempat terus ngasih komen, apa sih namanya, testimonial ya, testimoninya beberapa bagus, cuma ada yang sialan juga testimoninya begini, ini maaf ya agak kasar, cuma ya kita berusaha untuk menjadi orang baik yang kalau kata-kata kasar itu memang kata-kata kasar. Jadi gini testimoninya, studionya enak tapi yang jaga ngentot gitu. Maksudnya apa ya, seburuk itukah gua gitu. Gue cuma berusaha asik aja sama kalian, sama yang nyewa-nyewa studio itu. Gue cuma bukan berusaha asik ya, berusaha untuk nggak tegang, nggak kaku. Karena dengan tidak tegang dan kaku dan kita akrab, agak mustahil untuk lu berbuat jahat dan gue berbuat jahat. Apaan sih kok berbuat jahat sih? Maksudnya kalau kita akrab, untuk beberapa ketidaktahuan lo tentang alat musik, tentang ampli kan, misalnya ampli itu kan nggak semudah itu kayak nyalain radio cetek gitu kan. Ada yang pakai tabung harus dipanasin, ada yang tombolnya banyak, ada yang tombol mute gitu. Yang kalau orang-orang yang nggak biasa make tuh kadang-kadang kayak gitu, nyala studio nyala, pada masuk latihan studio nyala, gua keluar nggak lama dia nyusul kan, bang ampli gitar nggak nyala bang. Pas gua naik ternyata tombol mute-nya nggak ditekan lagi, padahal tulisannya mute, lampunya kuning. Mereka kan harusnya kan aware gitu kan. Kalau gue pribadi sih ngeliat ampli gitar kan, gue baca dulu kan, oh ini volume ini gini ini. Kalaupun ketemu nggak nyala ya gue lihat belakang dulu kabelnya lengkap semua gimana gitu. Nah dengan keakraban itu maksud gue tuh, kalaupun lu tiba-tiba kayak tadi itu, bang ampli nggak nyala, gue bisa kasih tahu kan, sini cil, kalau menyala ini yang lu perhatiin ini baru bisa nyala. Dan ya gue ngapain ada kaku aja gitu. Jadinya kalaupun ketemu di luar sana kan enak gitu. Misalnya bro, bang Dul gini ya, studio gimana kabar studio, maksudnya enak tektoknya gitu. Bukan so asik, cuma berusaha untuk menjadi teman aja, karena teman itu adalah orang yang bukan keluarga gitu. Kalau kata siapa tuh ya, gue dengar dari mana tuh. Jadi untuk video perkenalan ini cukup sampai sini aja. Semoga kita ada episode-episode lain yang akan memuat tentang kayak tanya jawab, cerita-cerita suka duka gue sebagai penjaga studio, dan lain sebagainya lah ya. Kita di ruang cerita, ruang yang penuh cerita, yang karena gue akan bercerita banyak di ruangan ini. Oke, bye.